Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul The Trauma Code Heroes on Call. Jadi drama ini mengisahkan tentang seorang dokter yang sangat jenius dan juga sangat dekat dengan pasiennya yang bernama Baek Kang Hyuk. Nah, di sini Baek Kang Hyuk ini diperankan oleh Ju Ji Hoon. Jadi dia itu sangat dekat gitu dengan para pasiennya, sampai di ruang kerjanya itu dia tidak memajang satupun prestasi tentang dirinya gitu. Padahal dia itu sangat berprestasi dan sangat jenius, tetapi dia memilih untuk memajang foto-fotonya bersama dengan pasien yang berhasil diselamatkannya. Nah, si Baek Kang Hyuk ini kan seorang ahli bedah yang jenius gitu teman-teman, dan dia itu memiliki pengalaman di zona perang. Jadi dulunya dia itu sering bekerja di daerah yang berkonflik gitu. Jadi dia itu sudah terbiasa untuk menyelamatkan orang di bawah tekanan gitu, dan itu membentuk mental dia yang tidak pantang menyerah dan tidak mengenal takut. Nah, suatu hari dia bergabung dengan rumah sakit Universitas Hankuk, dan dia bertekad untuk membangun pusat trauma terkemuka meskipun harus menghadapi birokrasi rumah sakit dan masalah finansial, karena unit trauma ini seringkali dianggap merugikan secara ekonomi. Nah, suatu hari dia itu ditugaskan untuk pergi ke luar negeri, ke daerah berkonflik gitu, dan di sana ada salah satu perwakilan dari Korea yang sedang terluka berat gitu teman-teman. Nah, dia harus menghadapi para mafia-mafia di sana gitu, dan untungnya si Baek Kang Hyuk ini dulunya pernah menyelamatkan salah satu dari ketua gengnya itu. Nah, sepulangnya dari sana dia tuh berhasil menyelamatkan si perwakilan dari Korea. Saat kembali, ternyata di Korea ini sedang terjadi kayak ledakan gitu teman-teman, dan dia langsung menuju ke sana. Nah, dua orang ini adalah muridnya dia, jadi dia tuh kayak bawahannya gitu yang ikut ke luar negeri itu tadinya. Jadi si dua orang itu dia tuh langsung lanjut ke rumah sakit untuk melakukan perawatan kepada si perwakilan Korea yang berhasil dia selamatkan. Nah, sementara di sini Baek Kang Hyuk itu datang ke daerah kejadian ledakan yang ada di Korea itu. Nah, di tengah-tengah mau melakukan penyelamatan, ternyata terjadi ledakan dadakan gitu. Terjadi ledakan susulan yang menyebabkan Baek Kang Hyuk ini terluka. Jadi di daerah pankreasnya, di daerah hatinya gitu, dia tuh terdapat kayak serpihan logam gitu teman-teman, dan itu semakin lama semakin dalam gitu. Nah, satunya ini adalah rekan kerjanya dia. Jadi dulunya rekan kerjanya ini juga tidak menyukai si Baek Kang Hyuk, karena Baek Kang Hyuk ini sangat seperti tidak mau bersosialisasi dengan dokter lain dan terkesan sombong gitu dengan keahliannya. Jadi dia itu tidak menyukai si Baek Kang Hyuk. Nah, suatu hari Baek Kang Hyuk ini berhasil menyelamatkan anak dia yang sudah mau meninggal gitu, dan akhirnya dia pun berteman dengan Baek Kang Hyuk. Nah, di sini si para anak buahnya ini sangat terkejut ketika mendapatkan telepon kalau misalnya Baek Kang Hyuk ini terluka parah gitu. Sedangkan mereka bingung siapa yang harus melakukan operasi. Soalnya kan biasanya dokter utamanya itu di bidang bedah selalu Baek Kang Hyuk. Nah, di sini si Baek Kang Hyuk ini langsung menjadi seorang pasien gitu. Jadi semua orang panik dan bingung gitu teman-teman. Nah, tetapi di sini Baek Kang Hyuk ini mempercayai salah satu muridnya, salah satu anak buahnya yang selalu berada di sisi dia, yaitu Yang Jae-won yang diperankan oleh Cho Young-woo. Jadi dia itu percaya bahwa misalnya si Jae-won ini bisa menyelamatkan dia. Nah, si Jae-won ini sebelumnya belum pernah menjadi dokter bedah utama di dalam ruang operasi. Jadi ini adalah first time-nya dia. Dan di sini dia dihadapkan oleh dua pilihan yang sulit, teman-teman. Apakah dia harus melakukan operasi langsung atau dia harus melakukan CT scan terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya dia melakukan CT scan, itu bisa memperlama proses penyembuhannya, dan besinya ini bisa semakin membakar organ dalamnya si Baek Kang Hyuk. Nah, tetapi kalau misalnya dia langsung melakukan pembedahan tanpa melakukan CT scan, dia tuh nggak tahu kayak misalnya si besinya ini sudah mengenai organ mana aja dan seberapa dalam luka yang dihasilkan oleh si besi ini gitu. Jadi dia itu benar-benar dilema apa yang harus dia lakukan. Tetapi kemudian dia ingat pesannya si Baek Kang Hyuk bahwa menit-menit pertama, penyelamatan pertama itu adalah sebuah
golden hours dan itu harus dimanfaatkan dengan baik kayak gitu. Jadi dia memutuskan untuk langsung melakukan pembedahan tanpa CT scan terlebih dahulu. Nah, di sini ada si Park Gyung Won yang juga merupakan anak buahnya Baek Kang Hyuk. Di sini dia diperankan oleh Jung Jae Kwang. Dia itu merupakan dokter anestesinya dan dia tuh kayak menentang gitu teman-teman. Dia nggak mau terjadi sesuatu yang lebih parah lagi setelahnya kalau misalnya dia nekat langsung melakukan pembedahan tanpa melakukan CT scan gitu. Dan dia bertanya kepada si Yang Jae-won apa pertimbangannya dia gitu, dan di sini terjadilah cekcok sedikit dan akhirnya si Jae-won menang karena dia yang akan menjadi dokter bedah utamanya. Dia hanya meminta kepada si Gyung-won untuk melakukannya dengan sangat baik dan membantu dia untuk melakukan anestesi di ruang operasi nanti gitu teman-teman. Dan akhirnya si Gyung-won ini pun menyerah dan dia bertekad untuk melakukan yang terbaik demi menyelamatkan si seniornya ini gitu. Akhirnya mereka pun bekerja sama untuk bisa menyelamatkan si Baek Kang Hyuk gitu teman-teman, karena mereka benar-benar nggak seperti tidak mempunyai arah gitu. Selama ini kan yang selalu mengarahkan itu si Baek Kang Hyuk, dan si kondisi Baek Kang Hyuk sekarang ini membuat mereka itu harus memutuskan segalanya sendiri gitu. Jadi di sini mereka hanya saling mengandalkan satu sama lain, berharap agar si seniornya ini bisa diselamatkan gitu. Dan akhirnya operasi pun dilakukan tanpa adanya CT scan. Nah, di sini si Jae-won ini berusaha dengan sangat keras, dia sambil mengingat-ingat ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh seniornya ini, dan dia melakukan semuanya dengan sangat maksimal, berharap bahwa si seniornya bisa diselamatkan gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.